Kita mau bahas ini nih Pak, Ya, berjualan hmm, versus berbisnis, alias ya, bedanya berjualan dengan berbisnis. Nah, ya, mungkin kan kita juga masih, belum secara detail hmm, taunya hmm. kita jualan produk, taunya, kita menjual suatu barang, tapi apakah bisa disebut berbisnis kan belum tentu ya, Pak. Setuju, setuju Bu Ira. Jadi inilah yang saya alami beberapa waktu yang lalu sampai akhirnya saya insaf dan menyadari bahwa saya sebetulnya adalah pedagang, bukan pebisnis. Saya sebetulnya jualan, bukan berbisnis. Lalu saya mulai mengubah haluan atau mengubah cara saya melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan bisnis. Dan malam hari ini kita akan bahas sehingga teman-teman Anda tidak terlalu jauh melangkah. Jadi sebuah kalimat yang mengatakan tidak peduli seberapa jauh Anda melangkah, tetapi ketika Anda merasa itu tidak tepat, ayo cepat putar balik. Jadi saya sama teman-teman ketika saya melangkah yang agak jauh, lalu saya mulai menyadari ada beberapa poin yang tidak masuk dalam kriteria bisnis sebetulnya. Saya sebetulnya seorang pedagang, dan akhirnya beberapa tahun belakangan saya mulai mengubah arah haluan bisnis saya, dan kita mulai masuk ke jalur bisnis, bukan lagi jalur berjualan atau jalur dagang. Iya, dan tentunya Pak Ongki, Hmm, hmm. di antara 2 itu atau Ya, kedua-duanya ya, ya, nih Pak, kedua-duanya ini ya. pasti ada plus minusnya ya Pak ya? Betul, betul. Iya, tinggal Kedua-duanya pasti ada plus minusnya. tinggal kita saja yang Mhm. menentukan mana yang memang, berpeluang atau berpotensi untuk kita menjalankannya gitu. Dan berjualan juga bukan suatu masalah ya Pak Ongki ya? Maksudnya itu nggak apa-apa juga kan gitu ya Pak Betul, Ongki? betul, selama legal dan halal, ya berjualan juga hasilnya juga maksimal. Tetapi tidak akan semaksimal kalau Anda mulai masuk kepada berbisnis. Nah, nanti saya akan bahas tentang berbisnis, skopnya lebih luas, dan kalau kita bicara dua isu penting, yaitu time freedom dan financial freedom, maka pebisnis bisa melakukannya, pedagang belum tentu bisa mendapatkannya. Anda mungkin lihat beberapa contoh klasik gitu ya, mertua saya, beliau punya restoran yang besar sejak tahun 60-an, tapi dia nggak bisa tinggalin tuh restoran, dia harus jaga dari pagi sampai malam, karena dia mengatakan kalau tinggalin tuh rasanya beda. Dan kalau orang pesan catering, ya maunya dia masak gitu. Kalau orang lain yang masak, dia nggak mau. Karena kenapa? Karena dia masuk ke berjualan. Tidak salah dengan itu, tidak salah dengan itu. Setiap orang punya visi hidup yang berbeda. Namun kalau teman-teman Anda punya keinginan, harapan, cita-cita untuk meraih dua isu tadi, time freedom dan financial freedom, maka mulailah Anda membesarkan atau memperlebar cakrawala berpikir, tidak saja berjualan, berbisnis juga butuh keahlian berjualan, pastinya. Tetapi keahlian berjualan ini tidak cukup ketika Anda mau membangun sebuah bisnis. Anda butuh skill yang lain, butuh skill leadership, butuh skill komunikasi, butuh skill Anda harus teachable, dan beruntung sekali bahwa LWG menyiapkan itu semua, Bu Ira. Jadi Anda diperlengkapi dengan banyak skill yang lain, tidak saja skill jualan. Kalau Anda berjualan ya hanya butuh satu skill, yaitu selling skill. Namun kalau kita bicara berbisnis, Anda butuh skill-skill keterampilan yang lain. Ini gambaran umum, Bu Ida. Apa bedanya antara berjualan dan berbisnis? Dua-duanya baik adanya. Dua-duanya juga bisa mendapatkan uang dan bisa untung. Namun ada satu yang untungnya hanya sebentar saja, ada yang satu untungnya bisa selamanya. Itu yang kita bahas, Bu Ida. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya menggeluti dunia usaha sepanjang kurang lebih 10 tahun, ada beberapa usaha yang saya geluti, lalu saya mulai mencerna pengalimatan ini sederhana tetapi berdampak panjang kalau Anda tidak pikirkan, renungkan, karena saya terlanjur jauh, kemudian saya putar balik, ya, terlanjur jauh, kemudian saya putar balik. Tetapi menjadi lebih menarik dibandingkan kalau saya nggak pernah putar balik. Termasuk Anda. Kalau hari ini teman-teman Anda tahu definisinya, lalu Anda tahu tahu strateginya, lalu Anda merasa kayaknya saya jualan tidak pas dengan visi hidup saya. Saya kepengen dapat lebih deh. Anda putar haluan Anda. Ya, sekali lagi, berbisnis perlu keterampilan jualan, namun ketika Anda ingin berbisnis, Anda harus punya keterampilan yang lain selain jualan. Apa definisinya? Berdagang dan berbisnis, atau jualan dan berbisnis. Berdagang didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa dan bertujuan mencari keuntungan, termasuk melakukan tindakan sebagai perantara dari kegiatan jual beli tersebut. Tujuan utama dapat untung. Lalu apa jenisnya? Jenisnya pengecer, kemudian Anda bicara tentang penjual jadi agent atau dropship, lalu Anda bicara tentang ekspor import. Nah, ini kategori-kategori dari pedagang. Nah, termasuk sekali lagi Anda jadi maklar, itu masuk kepada pedagang. Contoh misalnya ada orang maklar properti, dia pedagang, ya dapat komisi dari sana. Lalu kalau kita bicara tentang bisnis, ini definisi dari Brad Sugar, seorang bisnis coach terkenal di dunia, dia mengatakan begini,
bisnis adalah badan usaha yang menguntungkan, yang bisa berjalan tanpa adanya Anda selaku pemilik usaha. Jadi, bisnis itu bisa Anda tinggalin. Bisnis itu bisa Anda tidak perlu terlibat daily activity-nya. Jadi, bisnis itu tidak perlu Anda jagain dan tungguin. Saya punya ada 2 bisnis di mana saya nggak pernah nungguin 2 bisnis itu. Satu bisnis pelatihan, satu bisnis laundry coin. Dan semua running well tanpa saya perlu lagi lihat, jagain, tungguin. Kenapa? Karena ada sistem di sana. Sebentar kita bicara tentang sistem. Lalu apa saja jenis bisnis? Nah, jenis bisnis dibagi dalam beberapa kategori. Agraris, ya, bisnis pertanian dan sebagainya. Ekstraktif, ini emas, tambang dan sebagainya. Industri atau jasa dan sebagainya, ya. Ada industri kesehatan, ada industri perumahan dan seterusnya, ya. Atau ada jasa dan seterusnya, ya. Lalu teman-teman, bagaimana sistem kerja? Nah, teman-teman, Anda mulai menyimak di poin-poin ini, ya. Anda ketika jadi seorang pedagang, itu Anda harus kerja keras. Kenapa kerja keras? Karena semua Anda lakukan sendiri. Anda yang cari barangnya, Anda yang pilih barangnya, Anda yang beli barangnya, Anda yang angkat barangnya masuk ke toko Anda. Kalau Anda buka restoran, Anda yang harus cicipin masakan itu, harus Anda jagain kok kokinya, kalau ada yang bantu Anda untuk masak, lalu Anda harus nungguin di kasir agar uangnya tidak hilang dan sebagainya. Anda harus kerja keras. Jadi pedagang adalah orang yang menganut konsep one man show. Jadi semua terpusat kepada dia. Kalau Anda hari ini masih terpusat pada Anda, berarti Anda masuk kepada pedagang dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun pebisnis agak sedikit berbeda. Selain dia kerja keras, para pebisnis ini juga kerja cerdas. Kenapa kerja cerdas? Karena para pebisnis ini membangun tim. Misalnya contoh, ya, saya punya tim digital marketing. Jadi orang yang posting, share. Lalu saya punya tim, kalau misalnya di laundry, saya punya tim yang melakukan monitoring kerjaan dari setiap outlet. Jadi ada tim di sana. Saya bekerja keras dan saya bekerja cerdas karena saya tidak mungkin mengawasi mereka semua, maka saya membayar orang lain untuk mengawasinya. Lalu bagaimana agar ini bisa terawasi? Ada sistem yang diciptakan, ada sistem yang dibangun untuk memastikan bahwa semuanya berjalan baik dan ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa oh, ini si A indikasinya kerjaannya kurang begitu beres, ada indikator. Kalau bahasa yang lain namanya KPI dan seterusnya. Lalu jenis-jenis yang tadi sudah saya jelaskan dan cara menghasilkan uang. Nah, ini teman-teman, bisnis sederhana. Saya ulangi, dagang sederhana. Anda beli murah, jual mahal. Anda beli misalnya contoh, ya, kalau dalam properti disebut dengan flipper. Flipper itu orang yang beli, buy and sell. Contoh misalnya saya beli satu properti di 2 tahun yang lalu, harganya 590, kemudian tahun ini saya jual 750. Berarti saya beli, lalu saya jual, ada keuntungan. Atau Anda dalam hal yang lain, misalnya Anda beli bahan baku, lalu Anda ramu menjadi sebuah masakan, total HPP-nya atau harga pokoknya misalnya contoh satu porsi nasi uduk misalnya, harga pokoknya misalnya 8.000, lalu Anda jualnya 15.000. Berarti ada keuntungan di situ. Anda belinya murah, jual lebih mahal. Atau misalnya Anda dapat informasi, oh ada orang yang BU itu butuh uang, dia jual rumahnya murah. Jadi rumah harga pasarnya misalnya 450, lalu dijual 350. Anda beli, lalu Anda jual kembali. Itu pedagang. Contoh pedagang yang lain nih, misalnya Anda lihat ada produk yang bagus nih. Oh, ini produk yang bagus, produk yang unik. Ini pasti dibutuhkan pasar, apalagi masa pandemi ini, orang kepengen sehat. Anda beli karena dapat harga yang murah, Anda jual kembali, Anda dapat keuntungan. Itu konsep pedagang. Pokoknya saya beli, untung. Pokoknya saya beli, untung. Sesimpel itu. Nah, kalau teman-teman masih masuk di sini, berarti Anda pedagang. Tapi kalau pebisnis, pikirannya lebih panjang. Dia akan meng-create sistem yang bekerja untuk dia. Berarti ada sistem yang kita sebut minimal kan 3 nih, marketing, operasional, administrasi. Ada sistem marketing yang harus dia bangun, ada sistem operasional, ada sistem administrasi yang harus dia bangun. Administrasi ya bayar gaji karyawan, hitung lemburnya dan sebagainya. Marketing cara promosinya dan seterusnya. Operasional itu adalah misalnya bagaimana kualitas barang yang harus dia beli dan sebagainya. Ada standar yang dia bangun. Nah, kalau teman-teman Anda punya visi yang lebih besar, maka Anda mulai membangun bisnis. Kunci dari bisnis adalah Anda membangun tim kerja. Jadi kalau Anda punya tim kerja, maka tim kerja ini yang akan membantu Anda. Kalau di dagang, konsepnya adalah 100% dari usaha sendiri. 100% hasil dari usaha sendiri. Namun kalau di bisnis, konsepnya adalah 1% dari usaha 100 orang. Jadi kalau Anda misalnya pedagang,
ya Anda usaha sendiri dapat 100%. Kalau di bisnis, Anda melibatkan orang yang lain, sama-sama berusaha untuk dapat 100% itu. Lalu bagaimana dengan waktu? Orang yang dagang pasti terikat dengan waktu. Ya, kalau Anda dagang apapun, ya pasti Anda harus jagain itu. Anda semuanya tergantung kepada teman-teman Anda yang mungkin belanja barang seperti saya cerita tadi, Anda yang jual, Anda yang jagain, Anda yang tagih, dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi ingat, Anda tidak dapat melakukan duplikasi diri. Jadi Anda tidak mungkin membelah diri, karena Bapak Ibu saya kan bukan amuba nih yang membelah diri. Jadi yang terjadi adalah Anda terikat dengan ruang dan waktu. Anda hanya bisa berada pada satu waktu di satu tempat. Anda nggak bisa melakukan duplikasi. Dan ini menjadi problem utama. Kenapa? Karena semua tergantung ke Anda. Ya, contoh yang lain misalnya, saya punya teman dokter gigi, tetapi dia pebisnis, dia buka klinik gigi. Jadi para dokter-dokter yang akan magang atau dokter-dokter yang pengen untuk mulai bekerja di klinik, namun mereka tidak punya uang lebih karena buka klinik gigi itu bisa miliaran, alat-alatnya juga ratusan juta. Nah, disediakan fasilitas itu. Lalu bagi hasil, dan saat ini punya 6-7 buah klinik gigi. Dan dia nggak pernah kontrol-kontrol lagi karena ada manajemen yang mengatur itu. Dia adalah pebisnis. Ya, dia adalah pebisnis. Jadi teman-teman sampai di sini, teman-teman Anda mulai analisa, teman-teman masuk ke pedagang atau pebisnis. Lalu apa yang terjadi dengan pebisnis? Ya, tentu dia bebas waktu karena ada sistem yang membantu dia untuk mengerjakannya. Ingat, untuk masuk pada bebas waktu, Anda dan saya butuh satu poin yang namanya kerja keras dan kerja cerdas. Jadi tidak akan mungkin Anda bisa mendapatkan ini dalam waktu 1-2 hari atau dalam waktu sekejap. Kita butuh waktu yang lama untuk membangun ini. Lalu teman-teman, di sini teman-teman kalau Anda lihat, ini ilustrasi yang paling sederhana ya teman-teman. Ini ilustrasi yang menurut saya bisa membawa Anda kepada pola pikir yang tepat tentang dua beda ini. Pedagang ya dia beli pisang harganya 2.000, jual 2.500. Salah nggak salah karena untungnya 500 kan. Kalau pebisnis dia mengkreasikan sesuatu. Dia beli pisang harga 2.000, kemudian dibikin jus, mungkin jualnya 17.500. Nah, di sini teman-teman Anda bisa lihat ketika membuat jus ini berarti satu dia butuh tempat produksi. Berarti dia harus pikirkan bagaimana memproduksi ini sehingga efektif, efisien. Lalu dia butuh bagaimana membangun brand ini, memarketingkan ini. Sehingga si jus ini bisa dikenal oleh orang banyak. Lalu si pebisnis ini juga pikirkan siapa tenaga sales yang akan memasarkan jus ini. Ini namanya tim kerja. Lalu teman-teman, Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya sesuai dengan topik kita. Kalau begitu, bisnis atau dagang apa yang bagus di masa pandemi ini? Saya ambil satu kutipan dari Dr. Insinyur Pardomo. Dia adalah Dirjen Kelembagaan Kemenristek Dikti. Jadi orang yang paling berwenang membuat research di Republik ini. Di awal-awal pandemi, dia menulis sebuah artikel ilmiah yang mengatakan performance management di COVID-19 ini. Lalu dia mendapati dua kategori ini, teman-teman. Yang kiri adalah bisnis akan booming, yang kanan bisnis akan terpuruk. Ini menurut Dr. Pardomo tadi. Kita fokus pada 3 yang besar, yaitu life insurance, e-commerce, dan network marketing atau multi-level. Life insurance, misalnya teman-teman, orang itu bisa jadi pedagang di life insurance, yaitu dia jual asuransi, kan? Dia bisa jadi pebisnis, yaitu dibuka agensi. Ketika timnya besar, dia buka agensi. Timnya besar, buka agensi. E-commerce, dia bisa menjadi pedagang. Anda buka akun di Bukalapak, Anda jualan, Anda bisa e-commerce. Anda jadi pedagang di sana. Tapi kalau Anda yang punya Bukalapaknya, Anda jadi pebisnis. Network marketing yang ketiga. Network marketing, teman-teman, atau multi level, Anda bisa jadi pedagang di multi level. Ada produk yang bagus, produk yang dibutuhkan, testimoninya banyak, kemudian kehalalannya teruji, BPOM-nya ada, lalu hasil penelitiannya juga bagus, Anda jualan, dapat untung di sana. Tetapi keuntungan Anda hanya bisa terjadi kalau Anda masih aktif bekerja. Anda masih aktif tawarin, Anda masih aktif posting di sosmed, Anda masih aktif follow up, itu masih bisa terjadi. Karena 100% dari usaha Anda sendiri. Namun satu saat, semoga tidak terjadi, satu saat ketika teman-teman Anda tidak bisa bekerja dengan berbagai alasan, mungkin mohon maaf Anda sakit, atau mungkin saja kita tidak meminta hal itu terjadi, tetapi usia kan tidak ada yang tahu. Misalnya Anda dan saya, atau seseorang yang menjalankan bisnis ini dipanggil oleh sang pencipta. Belum tentu anaknya bisa melanjutkan itu. Seorang sales yang jago belum tentu memiliki anak yang juga jago jualan. Namun berbeda kalau sistem sudah terbentuk di dalam satu bisnis. Tidak perlu Superman di sana karena ada super team yang bisa mendongkrak penjualan tersebut. Jadi orang yang join di network marketing atau multi level marketing bisa menjadi pedagang, sekali lagi dia menjual produk dan jasa yang ada di
network marketing tersebut atau bisnis tersebut, atau dia menjadi seorang pebisnis di mana dia membangun sistem, membangun jalur distribusi, sehingga terciptalah satu skema di mana dia memiliki jaringan bisnis yang banyak. Contoh misalnya gampangnya lah, kalau Anda punya satu toko menghasilkan misalnya 100 juta omsetnya. Kalau Anda punya 2 toko, kalau rata-rata 100 juta kan berarti 200 juta. Multiplikasi terjadi ketika Anda menjalankan network marketing dengan konsep sebagai seorang pebisnis. Nah, teman-teman, yang paling terakhir dari saya sebelum saya kembalikan kepada Bu Ida, pilihan selalu ada di tangan teman-teman, apakah Anda mau jadi pedagang atau Anda menjadi pebisnis, namun setiap orang punya visi hidup yang berbeda. Kalau Anda ingin jalan-jalan, Anda ingin bebas waktu, Anda ingin bebas keuangan, Anda ingin sekali lagi jalan-jalan tetapi uang tetap mengalir terus di kantong Anda, maka mulai pikirkan atau mulai rubah visi hidup teman-teman. Tidak saja Anda dagang barangnya, tapi Anda bangun bisnisnya. Karena dengan membangun bisnisnya, maka teman-teman Anda bisa punya sebuah sistematisasi kerja di mana orang-orang di dalam grup Anda bisa membantu Anda untuk menghasilkan bisnis secara bersama. Ini gambaran saya tentang topik kita hari ini antara dagang atau bisnis.